Halo saudara semua, salam jumpa lagi bersama Beta Risitu Arlela, salah satu aktivis yang peduli kepada saudara-saudara yang ada di Wansar. Hari ini Beta mau sharing dari aspek pendidikan ya, untuk teman-teman tahu bahwa di Wansar itu secara infrastruktur atau sarana prasarana sangat belum memadai sekali. Hal ini disebabkan karena mungkin saja dalam beberapa tahun terakhir ini baru ada sekolah di sana. Kedua, ditambah dengan akses jalan yang ke Wansar itu yang bisa saja mempengaruhi pembangunan di sana dari segi pendidikan dan juga ekonomi. Hari ini teman-teman di Wansar itu ada kurang lebih 4 gedung ya, ada 4 gedung sekolah, 3 itu ruang kelas yang dirancang dan 1 ruang guru. Tapi secara kondisi fisik untuk teman-teman ketahui bahwa 2 gedung sekolah itu sudah rusak, entah kenapa, mungkin karena dananya terbatas. Terus kedua, tambah 1 ruang guru itu tidak lagi berfungsi ya, tidak lagi berfungsi. Di Wansar sendiri itu ada 1 gedung yang masih bagus yang dibangun kurang lebih dari papan-papan ya. Dibangun 1 gedung tapi ada 2 ruangan dan mungkin pembagiannya seperti ini. Kelas 1 sampai kelas 3 itu 1 kelas dan kelas 4 sampai kelas 6 itu 1 kelas. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana kelas 1 sampai kelas 3 1 kelas diajarin oleh 1 guru. Lalu kelas 4 sampai kelas 6 itu seperti apa dan diajarin oleh guru yang lain. Artinya bahwa mungkin saja mata pelajaran yang ternyata untuk kelas 2 bisa didapatkan oleh kelas 1 dan kelas 3 atau sebaliknya. Begitu pula terjadi di kelas 4 sampai kelas 6. Dari aspek sumber daya manusia, puji Tuhan di sana ada Pak Iksan ya. Pak Iksan orang yang luar biasa lah menurut Beta, yang punya hati untuk mau berjuang untuk memajukan satu kampung yang ada di tengah-tengah hutan, yaitu Wansar. Pak Iksan ini punya banyak relasi. Dia memanfaatkan semua potensi yang dia miliki untuk mengundang para aktivis dari literasi dan sebagainya untuk datang ke Wansar, untuk melihat kondisi Wansar. Dan teman-teman aktivis ini datang dan berbagi hidup. Mereka mengajar anak-anak di sana dan sangat-sangat luar biasa. Perubahan signifikan mulai terjadi perlahan-lahan. Selain Pak Iksan, ada juga 2 guru baru yang baru tembus dari P3K. Lalu ditambah lagi dengan guru-guru yang maaf kata banget, secara sumber daya manusia mereka masih ingin belajar karena pendidikan terakhir mereka itu adalah SMA. Jadi mereka modal peduli kepada masyarakat di Wansar. Mereka bilang kalau bukan mereka yang masuk untuk mengajar teman-teman di sana, lalu siapa lagi, seperti itu. Jadi mereka mengambil bagian untuk mengajar di sana. Jadi total guru itu mungkin 7 sampai 10 ya guru ya, atau seperti begitulah. Lalu ada juga anak-anak PAUD dan di Wansar itu teman-teman kemarin pergi ke sana dan mereka buat taman baca di sana. Mereka dengan lewat donatur menyumbangkan buku dan ATK lainnya, dan mereka bisa membuat 1 rumah baca di sana, bentuk pengurus rumah baca Wansar. Lalu mereka kasih pelatihan kepada teman-teman yang ada di rumah baca supaya terorganisir dan terstruktur, supaya orang-orang di sana juga mau belajar dengan tertib dan rapi. Untuk ketahuan teman-teman bahwa anak-anak di sana itu belum terkontaminasi dengan permainan gadget ya, HP, seperti anak-anak pada umumnya di daerah perkotaan, dan juga belum terkontaminasi dengan jaringan internet.
karena di sana itu kalau mau cari jaringan itu minimal jalannya 1 jam, dan belum rata-rata masyarakat di sana punya HP. Lalu karena mereka belum terkontaminasi dengan gadget, cara berpikir mereka itu masih polos banget ya, masih bagus lah. Dan anak-anak di sana itu kita bagikan mereka dalam bentuk-bentuk kelompok, dan kita mentoring mereka dengan kurikulum yang dibuat sama teman-teman dari Yayasan Pohon Sagu, dan kita belajar dan kita menolong mereka untuk bertumbuh. Lalu yang paling menarik dari anak-anak di sana adalah guru tidak mencari siswa, tapi siswa mencari guru. Jadi biasanya tuh kita bilang nanti jam 4 atau jam 3 ya teman-teman datang kumpul lalu kita belajar bersama ya, tapi mereka datang tuh lebih awal ya. Mereka base camp kami, ada satu rumah yang kami tempati itu, mereka sering datang ke sana, mereka bercerita bersama dengan kita main ukulele dan mereka bernyanyi bersama, seakan-akan mereka nggak mau habiskan waktu mereka begitu saja dengan sia-sia. Mereka sangat mau belajar. Lalu setelah itu ada teman-teman juga buat kelas menulis. Jadi mereka bisa menulis puisi, mereka juga bisa menulis pidato. Hal ini terbukti ketika di tanggal 16 atau tanggal 17 Agustus itu kami membuat program atau kami membuat lomba untuk puisi dan pidato. Dengan kondisi yang seperti begitu, anak-anak itu menulis puisi yang begitu tajam banget, menulis pidato dengan tajam banget. Kalau hari itu memang ada pemerintah yang ada di daerah situ, itu mereka akan mendengar keluhan-keluhan daripada anak-anak di situ ya. Mereka sangat powerful untuk menulis puisi. Mereka menulis puisi itu sampai ketika waktu mereka baca itu sampai menangis, dan semua masyarakat di situ menangis, teman-teman. Kita ingat dia baca dan nangis banget dengan ketertinggalan yang ada di sana, dengan gak ada jaringan, gak ada listrik, jalan yang begitu rusak. Tapi mereka bilang bapak mereka, ibu mereka itu hanya kerja minyak kayu putih, hidup dari situ. Tapi semangat mereka untuk sekolah, untuk memajukan Wansar itu tidak akan pernah pudar. Hari ini saya bercerita sambil menangis ya, karena saya ada di momen itu dan beta melihat sendiri bagaimana kerinduan anak-anak di mata mereka itu ada harapan yang luar biasa yang bisa digambarkan dengan kata-kata, tapi mereka punya impian yang besar bahwa Wansar harus maju keluar dari ketertinggalan. Dan isi puisi mereka, isi pidato mereka itu sangat-sangat tajam ya. Kami sementara ambil pidato mereka, ataupun kami sementara mengambil puisi mereka. Puji Tuhan kami merencanakan untuk menulis pidato salinan pidato itu dalam bentuk buku ya, supaya bisa kasih ke masyarakat di sana. Dan itu dari luar biasanya teman-teman anak-anak yang ada di sana mau belajar. Dari aspek pendidikan itu teman-teman semua Wansar butuh kotong semua. Wansar butuh beta, butuh ale, butuh kotong semua datang ke sana. Kita mau belajar, mengajar masyarakat di sana. Tapi yang paling keren itu di sana itu maaf kata kalau di sana itu ada orang tua-tua, karena tinggal di daerah pedalaman waktu itu, mereka belum bisa baca, belum bisa tulis, dan juga mereka juga
tidak tahu tanggal lahir mereka. Jadi mereka nggak tahu usia mereka sekarang itu berapa. Jadi sebenarnya di sana itu dari orang tua maupun anak-anak itu mereka butuh sekali pendidikan. Hari ini lewat anak-anak muda di sana ya teman-teman, Rusmin dan kawan-kawan di sana, mereka sementara membuat sekolah orang tua. Wow, harapannya di kampung-kampung lain itu bisa melakukan sekolah orang tua. Jadi sekolah orang tua ini teman-teman, kita ajarin mereka bagaimana untuk memetakan kampung, cara berdiskusi, cara mengkritik orang, cara menggunakan hak-hak politiknya. Jadi sekolah orang tua ini lebih fokus untuk pelatihan-pelatihan yang memberanikan mereka berdiri di depan umum. Ada satu statement yang mereka bilang begini, katong punya marga sendiri YMC. Jadi di sana itu mayoritasnya marganya tuh YMC. Mereka bilang katong punya marga sendiri yang dari YMC itu belum tentu datang ke sini dan ajar katong, belum tentu. Bahkan orang buruh asli pun yang mungkin berdiri sama seperti abang-abang caca-caca yang ajar katong. Itu juga satu pukulan bagi beta ya. Oh iya ya, puji Tuhan banget. Lalu ada komentar-komentar dari masyarakat sendiri ya. Mereka bilang dulu itu kotong yang pernah pegang mic seperti ini dan kotong takut kalau berdiri depan umum. Tapi apa yang terjadi dalam beberapa kesempatan lewat pelatihan-pelatihan yang kotong buat dengan sederhana itu, dong mulai berani berdiri pegang mic tanpa kita minta. Tiba-tiba mereka interupsi dan bilang beta mau berdiri, beta mau bicara. Mereka sampaikan gagasan-gagasan yang luar biasa teman-teman. Lalu ketika kasih pidato dan puisi, wow, mereka juga ikut banyak dan ikut, dan mereka berdiri menyampaikan gagasan-gagasan yang luar biasa. Ini gaya seperti begini yang harusnya dimiliki oleh masyarakat lain pada umumnya di kampung-kampung. Lalu untuk teman-teman sendiri ketahui bahwa beta percaya seperti gini, di kampung-kampung yang maju di daerah-daerah pesisir itu semakin banyak sarjana, itu potensi konfliknya semakin besar dalam suatu kampung ya. Walaupun di Wansar itu belum ada yang sarjana, ada 2 orang yang sudah kuliah, tapi beta bilang ke mereka seperti gini, belum tentu di kampung-kampung bawah sana itu yang kategorinya sudah ada jaringan, ada listrik, ada jalan aspal, ada sekolah, ada guru, itu mereka maju ya. Itu belum tentu mereka maju dengan banyak sarjana, belum tentu. Karena semakin banyak sarjana di satu kampung itu semakin perpecahannya besar potensi, karena masing-masing pertanyakan ego. Bagaimana masyarakat Wansar mempersiapkan generasi muda untuk kaum mahasiswa supaya sama-sama punya visi yang sama, gandeng tangan sama-sama, lalu datang untuk bangun Wansar. Itu yang paling penting. Lalu bagian kedua yang mau beta tekankan di sini dari aspek pendidikan adalah di Wansar itu anak-anak itu belum terkontaminasi dengan handphone. Jadi beta punya saran bahwa coba hidupin kembali permainan-permainan tradisional seperti engkolari, main yeye, lompat karet ya, main gasing, main layang-layang. Itu coba dihidupin kembali untuk anak-anak yang ada di sana, supaya apa, ketika ada gadget dan sebagainya mereka tidak lebih fokus ke sana tapi lebih fokus ke permainan tradisional. Karena bisa saja ketika digital masuk ke kampung itu akan merubah mindset orang-orang di sana dan interaksi mereka lebih kepada HP dan mengabaikan temannya seperti itu ya. Jadi itulah yang beta bilang kepada teman-teman yang ada di Wansar, supaya dong bisa mempersiapkan diri ketika adanya teknologi. Nanti beta akan bahas dari sisi teknologi, dari sosialnya, dari lingkungannya, dan pekerjaannya seperti itu. Jadi itu yang bisa beta share untuk teman-teman. Sebagai kesimpulan bahwa di Wansar itu gedung sekolahnya tuh hanya satu yang bagus dengan 2 ruangan dan siswanya dibagi-bagi, ditambah dengan adanya guru. Lalu
ada teman baca, ada TK-nya, ada sekolah orang tuanya, minat orang tua dan anak-anak itu mau belajar. Dan informasi terakhir yang katong dengar, karena setiap hari Sabtu itu teman-teman dari taman baca tuh dievaluasi ya by handphone. Mereka mesti jalan 1 kilo atau 1 jam ke gunung dan telepon, dan kita konak, dan teman-teman yang telepon tanya kabar dan bagaimana perkembangan yang ada di Wansar dari sisi pendidikan. Mungkin itu yang bisa kita share untuk saudara dong semua. Hidup katong itu ada tujuan, jangan biarkan waktu itu berlalu saja. Tapi mari selagi katong masih muda, masih kuat, masih sehat, katong lakukan sesuatu untuk generasi ini, supaya generasi ini mengalami perubahan yang signifikan. Ingat, Maluku itu sangat banyak pulaunya, dan masih banyak desa, banyak orang yang belum dijangkau di daerah-daerah pedalaman. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan menjadi pesimis. Jangan biarkan masa mudamu berlalu begitu saja, tapi mari ambil bagian, peduli kepada generasi ini, berjalan dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu dusun ke dusun yang lain, lalu kotong edukasi masyarakat yang ada di pedalaman. Saya percaya kalau kotong sama-sama bergandengan tangan, Maluku akan maju dari sumber daya manusianya. Pendidikan Maluku harus maju. Cinta Wansar, cinta Maluku, cinta Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.